di saat terjadi goncangan-goncangan dalam hidupnya kelak. Dia tahu kemana dia pulang, tempat yang aman dan nyaman, non-judgmental yang akan ada selalu untuk dia, bahwa dia punya tempat yang aman dan penuh cinta. Assalamualaikum, kembali bersama saya Dula Alia di channel Dula Alia. Sore hari ini saya ditemani oleh anak bungsu saya yang kelima. Nah, kita mau bahas apa ya? Kalau lihat ada bayi, ada payudara. Kira-kira kita bahas apa ya? Kita mau ngobrol tentang ASI. ASI itu datangnya dari mana? Kalau anak-anak saya bilang, Bun, kalau adik bayi lahir, kan mamanya bisa ngasih ASI. ASInya datang dari mana ya? Setiap ibu melahirkan pada saat plasenta bayi nih terlepas dari dinding rahim ibu hamil, pada saat ibu melahirkan ya nih, plasentanya terlepas dari dinding rahim, tubuh ibu menghasilkan namanya hormon prolaktin. Itu tubuh ibu otomatis langsung hasilkan ASI, air susu ibu. Bukan hanya ibu-ibu yang melahirkan bayinya, ibu-ibu yang keguguran pun apabila plasentanya sudah terlepas dari dinding rahim juga akan menghasilkan ASI. Jadi untuk Pak Mil ya di sana yang sedang menemani istrinya yang sedang hamil, nanti pada saat adik bayi sudah lahir, istrinya ditemani, istrinya dibikin happy, didengarkan, dipijat, dimasaj. Terus nggak apa-apa kalau istrinya mau minta apa, minta tolong apa, didengarkan saja, diturutin. Dan satu lagi, stop komen dulu ya Pak. Dibantu saja, diberi semangat. Karena kalau di komen nanti bisa merusak mood dari ibu menyusui. Setelah itu, bagaimana ya pelekatan bayi pada saat ingin menyusui? Pada saat bayi sudah lahir kan biasanya ibu-ibu mulai tuh ya bingung, gimana ya menyusui yang baik dan benar. Ada yang bilang menyusui itu alami kok, semua ibu melahirkan juga pasti bisa. Tapi tidak semudah itu ternyata. Banyak juga moms di luar sana yang mengalami berbagai macam challenge atau kendala, atau juga ada juga yang dengan mudahnya sealami itu, ternyata semudah itu. Nah, tergantung lagi. Makanya dibutuhkan namanya kenalan. Ibu dan bayi butuh kenalan satu sama lain. Caranya gimana? Karena anatomi payudara setiap ibu itu berbeda, dan juga anatomi mulut setiap bayi itu berbeda. Mau itu anak pertama, anak kedua, anak ketiga, anak keenam sekalipun itu pasti berbeda. Makanya setiap bayi baru lahir itu ibunya butuh kenalan. Nah, pelekatan yang baik dan benar itu adalah payudara yang masuk ke mulut bayi, bukan yang bagian gelapnya ya moms, bukan hanya areolanya, tapi payudara utuh semuanya, bukan hanya ujungnya saja, tapi semuanya bagian areolanya ini masuk, bukan hanya putingnya. Kalau putingnya saja nanti lama-lama bisa lecet putingnya. Nah, cara masukkannya seperti apa? Kita tunggu bayi membuka lebar mulutnya. Makanya biasanya tunggu sampai bayi haus, tapi jangan sampai haus sekali. Nanti kalau sudah mulai rewel, ibunya yang malah nanti salah tingkah atau panik atau senewan. Nah, pada saat mulut bayi membuka lebar, ini dari bawah, dari dagunya kita sapu begini, hap, nanti langsung ditangkap. Dan dagunya menempel pada payudara, dan sebagian setengah areola ibu yang di bawah ini masuk semua ke mulut bayi. Yang di atas yang kelihatan. Mungkin pada awalnya itu ibu akan sulit mengenali ya, apakah sudah betul belum ya pelekatannya, nanti kelihatan. Dan bayi itu bukan mengecap ya, kalau ada suara itu belum betul, masih ada udara yang masuk. Nah, kelihatan nanti dia seperti mengunyah bayi. Oleh karena itu apabila bayi menyusui langsung dengan payudara, biasanya nanti pada saat bayi mulai belajar makan atau empati itu akan lebih mudah karena sudah terbiasa latihan mengunyah pada
pada saat bayi menyusui. Cara pemberian ASI pada bayi, sebelumnya tentunya moms cuci tangan terlebih dahulu ya moms. Setelah itu moms duduk dengan rileks dan santai. Sebisa mungkin pada saat baru belajar menyusui, moms duduknya tegak. Ini posisinya ditopang ya dengan bantal di belakang. Dan kalau moms bisa cari bangku kursi, kalau misalnya baru melahirkan kan biasanya di atas kasur ya. Kalau misalnya moms bisa turun dulu, duduk di kursi, moms duduk di kursi dengan kaki ditopang. Kakinya menapak, dan kalau misalnya tidak sampai kakinya pakai dingklik kakinya. Nah, terus pada saat itu gendong bayi di siku moms di sebelah sini. Cari yang enaknya di mana? Lebih enak gendongnya di tangan kiri atau lebih enak gendongnya di tangan kanan? Ya, nanti dicari yang fleksibel yang mana. Kalau saya lebih enak gendong di tangan yang sebelah kiri. Nah, setelah itu pastikan posisi bayi tegak lurus seperti ini ya. Dia tegak lurus. Bukan miring ke kiri atau miring ke kanan. Coba bayangkan kalau miring begini, dia posisinya nyusunya seperti ini kan, kita makannya kayak miring begini kan, gak enak ya kalau miring gitu. Nah, pastikan bayinya tegak lurus, ditopang di siku kita. Setelah itu perut bayi ketemu dengan perut moms seperti ini, dan mulut bayi dekatkan di payudaranya moms seperti ini ya. Nah, untuk awal moms biasanya moms perlu mencubit payudaranya di bagian atas seperti ini. Kenapa? Karena bayi baru lahir juga dia sedang belajar untuk menangkap si payudara. Biasanya yang masuk baru putingnya aja. Nah, ini dicubit dulu sedikit biar belajar nangkep payudara. Ini perlu latihan. Dicubit ini perlu latihan karena biasanya suka licin untuk bayi-bayi baru lahir. Jadi perlu dicubit dulu agar membantu bayi memasukkan payudara ibunya ke mulut bayi. Setelah itu moms bisa perhatikan apakah bayi sudah masuk. Biasanya setengah dari areola nih masuk, yang bagian bawah masuk ke mulut bayi. Kelihatan yang di atas saja. Dan kelihatan bayi seperti mengunyah ya. Di sini seperti mengunyah dan tidak ada bunyi kecap-kecap. Itu tidak ada. Nah, nanti perlu dilatih juga untuk moms dilihat apakah bayi sudah menyusu atau latch on, melekat dengan optimal atau belum. Itu butuh latihan untuk bisa mengenalinya. Selain itu, ASI juga memiliki manfaat nutrisi bagi jiwa bayi. Kok bisa? Kan ASI diminum, bukan untuk jiwanya. Nah, ternyata pada saat bayi disusui, itulah terjadi namanya secure attachment. Disinilah terjadinya bonding atau ikatan emosional bayi dengan ibu yang membentuk ikatan emosi yang kuat dengan bayi. Disitulah manfaat dari direct breastfeeding. Jadi ASI atau menyusui bukan hanya sekedar proses mulut bayi ketemu dengan payudara ibu, dan bukan sekedar menyusui saja, tapi menyusui itu dengan segenap jiwa, sepenuh hati, ibunya being present, ibunya hadir seutuhnya untuk bayinya, ibunya menatap bayinya, ibunya merasakan koneksi dengan bayinya. Disitulah terjadinya secure attachment. Nah, apa saja sih yang bisa dirasakan bayi pada saat terjadi koneksi atau bonding dengan ibunya? Apabila ibu memberikan ASI-nya kepada bayi on demand, jadi ibu hanya menawarkan saja kepada bayinya, bayi akan berlatih bagaimana dia meregulasi dirinya. Berlatih kapan bayi akan merasa lapar dan kapan dia merasa kenyang. Dan juga membentuk atau melatih bagaimana dia memiliki self image yang baik tentang dirinya. Dan bagaimana dia merasakan hubungan yang memiliki kepercayaan atau trustful kepada caretaker atau pengasuh utamanya, yaitu ibunya. Kenapa penting? Pada saat nanti bayi akan bertumbuh dewasa kelak, maka dia selalu akan tahu kemana dia bisa pulang di saat terjadi goncangan-goncangan dalam hidupnya kelak.
Dia tahu kemana dia pulang, tempat yang aman dan nyaman, non-judgmentalnya akan ada selalu untuk dia, bahwa dia punya tempat yang aman dan penuh cinta. Ibunya akan memberikan unconditional love. Berdasarkan psikoseksual dari Sigmund Freud, bahwa kebutuhan dari fase oral, yaitu pada saat bayi sedang menyusui, itu sangat penting. Karena kebutuhan utama bayi di fase oral adalah pemenuhan kebutuhan di bagian mulutnya. Jadi dia memasukkan segala sesuatu ke mulutnya, yaitu payudara ibunya, jari-jarinya, untuk memenuhi kebutuhan emosi dia. Dan pada saat kebutuhan emosi pada fase oral tidak terpenuhi, maka akan terjadi yang namanya fiksasi. Fiksasi di masa oral bisa berdampak pada saat mereka nanti dewasa. Antara lain misalnya ketergantungan dari rokok atau adiksi rokok, merokok, adiksi dengan minuman keras, juga masalah pola makan yang kurang atau mungkin over, dan juga nanti ada juga dengan toxic relationship ke depannya, atau juga dengan self image yang kurang baik, dan masih banyak lagi. Dan nyata sekali untuk di masa yang akan datang, apabila terjadi fiksasi di masa oral, itu akan berdampak pada social development di masa dia dewasa. Jadi semangat ya ibu-ibu di rumah untuk menyusui, karena pengasuhan masih terus Bu dilanjutkan. Sejak dari kandungan, ibu masih melakukan juga pada saat menyusui, nanti lanjut sampai menggandeng anak-anak juga. Oke moms di rumah, jadi demikian penjelasan sore hari ini. ASI bukan hanya sekedar makanan bayi ya moms, tapi adalah fondasi untuk masa depan jiwanya. Ingin menyelamatkan jiwanya dari luka batin di masa yang akan datang, so mengasihi dengan berkesadaran ya moms. Sampai jumpa di channel Dula Alia, jangan lupa di subscribe, di komen, di like. Wassalamualaikum.